Pengadilan akan menyelesaikan masalah ijazah Jokowi. Penjara akan menanti mereka semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Masalah ijazah Jokowi yang berkepanjangan akan segera selesai di pengadilan. Jadi masalah ijazah Jokowi ini akan segera selesai di pengadilan. Apakah ijazah palsu ataukah ijazah asli? Pengadilanlah solusi yang terbaik dari kedua belah pihak, dan kedua belah pihak harus siap-siap di penjara. Jika Jokowi ijazahnya palsu, maka Jokowi dan seluruh pihak yang terlibat dalam ijazah palsu tersebut harus segera dipenjara semuanya. Namun jika ternyata ijazahnya Pak Jokowi asli, maka semua orang yang terlibat dalam menuduh ijazah palsu tersebut juga harus segera dipenjara semuanya. Jadi kedua belah pihak, baik pihaknya Pak Jokowi dan semua pihak-pihak yang terlibat penerbitan ijazah. Misalnya kok ternyata ijazah Pak Jokowi ini palsu yang telah dinyatakan oleh pengadilan, maka Pak Jokowi dan seluruh pihak-pihak yang terkait yang terlibat harus segera dipenjara semuanya. Namun jika ternyata ijazah Pak Jokowi ini asli, maka semua orang yang terlibat, semuanya ini, baik tokoh-tokohnya, pentolan-pentolannya, kemudian orang-orang yang senantiasa menyebarkan berita masalah ijazah Pak Jokowi ini palsu, semuanya harus dipenjara. Sehingga pengadilan dibutuhkan dana besar dalam hal ini, dan pengadilan harus benar-benar adil. Namanya pengadilan, jangan sampai ada pihak-pihak yang mampu menyuap keadilan. Jadi keadilan bisa disuap sana sini. Oleh sebab itulah kita dukung nih siapapun dari kedua belah pihak. Jadi kedua belah pihak kami dukung agar segera selesai. Karena masalah ijazah palsu ini kan berkali-kali, bukan hanya hari ini saja. Berkali-kali mulai dari dulu permasalahan ijazah Pak Jokowi ini asli ataukah palsu, dari dulu nggak selesai-selesai. Oleh sebab itulah kami dorong nih dari pihak yang menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu, silakan Anda ajukan permohonan ke pihak pengadilan. Nah, pengadilan mana yang ditunjuk terserah, yang penting kompak dari seluruh orang yang memang meyakini menuduh bahwa ijazah Pak Jokowi itu adalah palsu. Silakan ajukan ke pengadilan. Nah, sebaliknya, jika memang Pak Jokowi ini merasa yakin bahwa ijazahnya itu asli, maka Pak Jokowi silakan segera membuat laporan dan ajukan ke pihak pengadilan. Pengadilan itulah langkah terbaik untuk kedua belah pihak. Jangan menjadikan resah rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia hanya jadikan resah seperti bola liar, tendang sana tendang sini. Masalah ijazah ini palsu atau asli, hampir setiap hari membahas masalah ijazah, sehingga kita tidak konsentrasi untuk menangkap para koruptor di Indonesia. Itulah saatnya yang harus kita lakukan. Kita harus konsentrasi untuk terus mengawasi perkembangan kasus korupsi di Indonesia. Mulai dari korupsi timah sampai sekarang ini beritanya sudah nggak begitu santer lagi. Padahal kasus timah ini yang sampai 300 triliun rupiah harus segera diawasi terus-menerus oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemudian muncul lagi kasus BBM Pertamina. Kasus BBM Pertamina hingga ratusan triliun rupiah, bahkan sampai ribuan triliun. Hanya beberapa bulan saja kasusnya itu begitu hangat, hanya beberapa bulan. Tapi setelah itu seolah padam lagi. Belum ada lagi kasus sawit, kasus seluruh perusahaan yang milik negara, BUMN. Jadi kasus-kasus BUMN dari perusahaan-perusahaan umum milik negara ini, badan usaha milik negara, badan usaha
milik negara BUMN ya kan, tapi ada singkatan lainnya sebenarnya BUMN itu. Tetapi nggak usahlah kita singkat yang lain-lain. Pokoknya BUMN itu ya badan usaha milik negara. Nah ini kan banyak sekali yang dilaporkan rugi sehingga membebani APBN negara. Jadi negara teruslah yang menyuntik dana. Long namanya perusahaan swasta di mana-mana itu untung besar. Tapi mengapa kalau perusahaan itu milik negara kok dilaporkan rugi terus? Ini indikasi korupsi besar-besaran. Oleh sebab itulah, wahai seluruh rakyat Indonesia, kita jangan mau dijadikan pergedel oleh kelompok-kelompok FPI dan para alumni 212. Mereka itu ingin menjadikan Indonesia seperti bergedel, tahu kan bergedel? Atau ingin menjadikan bubur kacang hijau diaduk sampai lembut begitu. Kita saat ini harus konsentrasi nih bagaimana pemerintah bisa menangkap para koruptor sehingga asetnya para koruptor bisa dirampas. Nah kita dukung, kita konsentrasi membangun bangsa dan negara. Enggak oleh kelompok-kelompok FPI ya, kemudian oleh para pasukan alumni 212 itu kan inginnya hanya bikin geger aja. Bahkan kelompok-kelompok mereka itu kan banyak yang sudah mendapatkan jabatan kedudukan, tapi masih aja nggak terima. Apa saja dipermasalahkan. Nah kalau seandainya masalah ijazah Jokowi itu dituduh palsu, ya sudah, langsung saja ke pengadilan dan desak pengadilan ya agar pengadilan memanggil Jokowi. Lah nanti akan pengadilan kan akan memanggil saksi-saksi nih, ya saksi A, saksi B dan seterusnya. Dan itu akan segera selesai di pengadilan. Nggak usah langsung seperti bola liar ditendang sana tendang sini, kasusnya rame, bahkan mengadakan aksi seolah-olah kelompok FPI dan para alumni 212 itu ya seolah-olah ini ya mendapatkan macam-macam itu dari aksi sedikit-sedikit aksi, bahkan kalau nggak ada aksi mereka reoni begitu. Jadi kalau nggak ada aksi reoni aksi begitu. Ini Indonesia mau jadikan apa sih sebenarnya? Ya pendidikannya sudah nggak jelas, hasil yang dikeluarkan juga nggak jelas. Ya kegiatannya cuma aksi demonstrasi sana sini. Sekarang ini kan mereka juga punya rencana hari Sabtu besok tanggal 19 April tahun 2025 mereka akan aksi lagi di depan Mabes Polri. Tuntutan mereka adalah tangkap Fuad Pleret kan begitu. Gus Fuad Pleret akan ditangkap kata mereka. Nah kita harus memberikan masukan kepada Polri ya bahwa Gus Fuad Pleret itu memang udah terbiasa mengatakan kata-kata monyet. Jadi nggak usah harus dirisaukan aksinya para FPI dan gerombolan 212 ini. Sudah saatnya negara ini tegas kepada kelompok mereka. Demikian, semoga manfaat dan barokah, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.